Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati fasilitator atau narasumber yang hadir di kantor Bawaslu maupun yang bergabung secara online. Yang saya hormati para peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilu atau SKPP Daring Bawaslu DIY. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari ini kita masih bisa bergabung dalam acara diskusi daring SKPP yang kedua, walaupun di tengah pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan selamat bergabung di dalam diskusi daring yang kedua ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai berakhir nanti, kira-kira jam 12 siang. Sebelumnya, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan SKPP daring ini. Yang pertama, bahwa sampai hari ini peserta yang lulus pada tahap pembelajaran audio visual sebanyak 121 peserta dari 130 peserta yang sudah login di laman skpp.net. Yang kedua, bagi peserta yang masih mempunyai nilai di bawah ambang batas, yaitu 245 poin, untuk bisa melakukan pembelajaran dan menjawab pertanyaan yang sudah di laman Bawaslu skpp.net. Yang terakhir, SKPP daring ini mempunyai 3 tahapan, yaitu pembelajaran audiovisual, diskusi daring, dan ujian akhir. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua peserta agar mengikuti semua tahapan ini dengan baik. Baik, pada hari ini kita akan melakukan diskusi yang kedua, tentunya dengan berbeda dari diskusi yang pertama. Untuk tema diskusi kita kali ini, yaitu yang pertama tentang pemantauan pemilu, yang kedua pengawasan partisipatif, dan yang ketiga strategi kehumasan kader pengawas. Telah hadir di tengah-tengah kita fasilitator atau narasumber, sekaligus pengampu SKPP daring Bapak Amir Nasyarudin. Kemudian juga bergabung secara daring Krisnawati, selamat pagi. Kemudian Bapak Bagus Sarwono, Ketua Bawaslu DIY, juga telah bergabung bersama kita secara online. Beliau dari rumah, kemungkinan nanti siang bisa bergabung dengan kita di kantor Bawaslu. Kemudian telah bergabung juga Ibu Sri Rahayu Diningsih secara online dari bandara ya, memantau dari bandara langsung karena beliau baru saja sampai ada acara kegiatan. Dan fasilitator dari eksternal Bawaslu, selamat datang, selamat bergabung pada Pak Abdul Ghaffar Karim, merupakan dosen Visipol UGM. Kemudian Mas Muhammad Edward Trias Pahlevi yang merupakan koordinator KISP. Dan saya sendiri, Fahrudin, sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi ini ke depan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada fasilitator, kepada Mas Muhammad Edward Trias Pahlevi yang sedang bergabung secara online, kami berikan kesempatan yang pertama untuk memberi pengantar pada diskusi kali ini. Pada Mas Muhammad Edward Trias Pahlevi kami persilakan. Terima kasih Mas Farudin. Suara saya kedengar nggih, Mas Farudin? Ya, bisa didengar, Mas. Oh, nggih. Saya izin tidak on kamera karena ketika on kamera jaringan di tempat saya jadi jelek, Mas Farudin. Jadi saya tidak on kamera.
Pertama-tama yang saya hormati Pak Bagus Sarwono selaku Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati pula para anggota komisioner Bawaslu DIY, Pak Amir, Bu Wati, Bu Cici dan juga Pak Yasin. Dan yang saya hormati pula para komisioner Bawaslu sekabupaten DIY dan juga rekan-rekan peserta SKPP Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya 5 menit Mas Farudin pengantar untuk diskusi kita hari ini. Ya, silakan Mas. Karena 5 menit saya singkat, mungkin ini kulitnya saja. Saya hanya ingin mengawali bahwa ketika saya membaca terkait rancangan PKPU Pilkada di 2020, tentu secara efek psikologis dan juga efek secara pemilih atau nanti juga kerja-kerja pemantauan dan pengawasan partisipatif di masyarakat akan berbeda dengan pilkada di sebelumnya atau bahkan suasana pun akan berbeda di pemilu seperti kemarin. Maka di sesi tanya jawab nanti harapannya dapat memunculkan suatu ide dan gagasan bersama teman-teman SKPP, kira-kira kerja-kerja pemantauan yang seperti apa yang akan kita lakukan di pasca SKPP nantinya. Saya memulai dengan mencoba meredefinisi dahulu terkait pengawasan partisipatif dan kaitannya dengan pemantauan pemilu. Bagi saya, pengawasan partisipatif atau pemantauan pemilu ialah suatu kehendak yang didasari oleh keprihatinan yang luhur, atau saya sering menyebutnya ultimate concern, demi tercapainya pemilihan yang berkualitas. Dan kontribusi utama pengawasan partisipatif atau kerja-kerja pemantauan sesungguhnya bagaimana mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis dan juga merupakan bagian yang signifikan untuk mendorong keberlanjutan demokratisasi di masyarakat. Ada 2 garis penting atau 2 outline penting yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis dan juga mendorong keberlanjutan demokratisasi di masyarakat. Saya rasa sangat penting hari ini kita berpikir bagaimana pemantauan pemilu tidak hanya bersifat pasif, tapi juga aktif untuk bagaimana mengedukasi politik di masyarakat. Kita perlu juga menggeser mindset euforia keberhasilan pemilihan kepala daerah kita atau pemilihan umum kita dengan tingginya angka partisipasi berbasis kuantitatif, tapi juga kita bergeser bagaimana secara kualitatif, secara kualitas masyarakat memahami hak dan kewajibannya dan memahami bagaimana memperjuangkan artikulasi kepentingannya pasca dari pelaksanaan pemilu dan pilkada, supaya pemilu atau pilkada bukan sebagai ajang formalitas biasa. Adapun kegiatan pemantauan sesungguhnya merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan proses tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan baik. Di 2019, KYSP tergabung dalam pemantauan pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang dilakukan sesungguhnya selain edukasi politik, tentu bagaimana mengumpulkan data-data, informasi, serta menginventaris temuan-temuan kasus yang ini disampaikan atau dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Saudara-saudara sekalian, saya awali tadi mengapa penting terkait pemahaman politik atau keterampilan politik di masyarakat. Esensi dari sebuah negara demokrasi ialah melibatkan warga negara dalam setiap proses pemerintahan, baik dalam menentukan jabatan publik ini melalui proses pemilu atau pemilu kada, hingga mengawasi kebijakan dan perilaku para pejabat publik. Proses pelibatan ini tentunya menuntut mau tidak mau, suka tidak suka hadirnya warga negara yang memiliki keterampilan politik yang memadai. Tidak hanya datang ke TPS, tapi mereka mampu merumuskan dan mengartikulasikan kepentingannya dengan baik, serta bagaimana memperjuangkan kepentingan tersebut melalui lembaga-lembaga demokrasi yang disediakan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan esensi dari pemilihan umum atau pilkada saya rasa tidak hanya sekedar transisi pergantian kepemimpinan, namun sesungguhnya kita sedang memberikan sebagian kedaulatan rakyat kita kepada segelintir atau sekelompok orang untuk menjalankan roda pemerintahan yang terlegitimate. Sebagiannya lagi kita sedang
sebagiannya lagi digunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar proses pemilu. Namun pada titik inilah sesungguhnya masyarakat tidak memahami bahwa sebagian kedaulatan rakyat tadi yang seharusnya digunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan terbajak atau tergadaikan dengan transaksional politik yang biasa disebut dengan money politik. Pada akhirnya konsekuensinya masyarakat tidak bisa protes karena munculnya yang namanya klientelisme, hubungan relasi yang tidak seimbang antara rakyat dan penguasa. Pada akhirnya ketidakseimbangan ini merugikan masyarakat. Saya rasa penting kehadiran pengawasan partisipatif di masyarakat atau kerja-kerja pemantauan di pilkada maupun di pemilihan umum, khususnya di pilkada 2020 nantinya. Ada 4 pokok yang saya rasa menjadi tujuan dari pemantauan pemilu. Pertama, menjaga kualitas proses dan hasil pemilu. Kedua, mengganggu konsolidasi para pihak yang akan merusak hasil pemilu. Ketiga, meningkatkan legitimasi proses pemilu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan politik warga negara. Pemantauan pemilu atau partisipasi masyarakat ini menjadi ruh berjalannya pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita. Dan indikator pemilu yang demokratis salah satunya ujung tombaknya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan baik pemilu dan pemilu kada. Selain juga sistem pemilu kita yang harus sesuai dengan karakteristik masyarakat, payung hukum yang menjamin kepastian hukum, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil, penyelenggaraan pemilu yang profesional dan independen, proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan dengan luber jurdil. Salah satu ujung tombaknya adalah partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mungkin ini pengantar Mas Farudin, harapannya di sesi tanya jawab nanti kita dapat muncul tidak hanya bertanya tapi mengeksplorasi pantauan atau ide-ide kreatif di pemilu kada di 2020 nantinya. Itu dari saya, Mas Farudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muhammad Edward. Ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama, pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dengan adanya pengawasan partisipatif tentu saja diharapkan pemilu akan lebih berkualitas. Dan yang kedua adalah keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Nah, kepada fasilitator selanjutnya telah hadir pengampu dari SKPP Daring, Bapak Amir Nasyuruddin yang merupakan koordinator divisi pengawasan hubungan antar lembaga Bawaslu DIY. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya cepat ya maskernya. Ketua dan anggota Bawaslu DIY yang saya hormati, narasumber Mas Edward, Pak Gafar Karim, Pak Gafar gabung jadi. Kemudian teman-teman peserta SKPP Daring yang saya banggakan. Gimana teman-teman, masih sehat, semangat? Kuotanya masih cukup ya? Masih. Ya, mudah-mudahan kuotanya cukup untuk mengikuti SKPP Daring putaran kedua ini. Saya singkat saja ya, karena kemarin saya sudah menyampaikan beberapa hal dan mungkin nanti yang lain ada Pak Bagus dan yang lainnya bisa bergabung. Pemantau pemilu punya sisi keistimewaan. Yang pertama, punya hak untuk melaporkan pelanggaran. Selain peserta pemilu, WNI yang punya hak pilih adalah pemantau pemilu yang disebut dalam Undang-Undang 7 2017. Pemantau pemilu ini merupakan bagian dari civil society, kekuatan masyarakat sipil yang bisa melakukan kontrol lebih leluasa, baik terhadap penyelenggara itu sendiri, kepada peserta, bahkan terkait penyelenggaraan secara umum. Artinya kalau kita kembali ke
teori demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Dan salah satunya hak suara ini selain secara individu bebas, tapi pemantau pemilu ya yang tentu saja diakreditasi ya, tentu memiliki hak-hak privilege dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, pada pemilu yang lalu pemantau pemilu ini cukup banyak ya. Di pemilu 2019, di Undang-Undang 7, untuk pemantau pemilu, proses pendaftaran dan akreditasinya lewat Bawaslu. Ya, berbeda dengan Undang-Undang 10, Pilkada. Ya. Kalau Pilkada ini, pendaftaran dan akreditasi ke KPU. Nah, ada beberapa perbedaan ya. Kalau di Undang-Undang 7 itu, sanksi terhadap pemantau pemilu yang tidak menyampaikan laporan atau dia melanggar syarat ketentuan maupun kewajiban itu dapat sanksi ya, dicoret akreditasinya dari pemantau ya, itu di pasal akhir ya di Undang-Undang 7. Namun di Undang-Undang 10 ini belum secara tegas diatur terkait itu. Nah, kemudian prinsipnya di proses pendaftaran dan pemantau pemilu ini kurang lebih sama ya. Cuma pada pemilu yang lalu Bawaslu mencoba untuk mempermudah proses pendaftaran ini. Artinya ada beberapa syarat itu bisa disampaikan dulu, tidak harus lengkap ya. Syarat-syarat yang lain bisa menyusul sambil menunggu, mungkin terutama ya nanti Mas Edward bisa cerita syarat mana yang cukup sulit untuk segera diberikan. Kayaknya terkait badan hukum ya kalau salah. Iya Pak, benar. Ya nanti Mas Edward bisa cerita banyak seluk-beluk karena kebetulan di Jogja satu-satunya lembaga yang mengurus proses pendaftaran dan mendapat akreditasi itu KISP. Pemantau lokal ya. Kalau pemantau nasional yang terdaftar itu ada 50-an berapa itu, 50 lebih. Dan kemarin mendekati hari akhir pemantau banyak sekali. Dari internasional juga ada puluhan yang mendaftar. Nah, ini cukup menggembirakan dari sisi jumlah pemantau pemilu dan kita berharap terus bertambah, khususnya pemantau untuk tingkat lokal karena terutama pilkada kita perlu pemantau yang lebih ya, dan kita berharap pemantau ini tidak selalu memantau dari tahap awal sampai akhir atau semua tahapan, tetapi bisa memilih tahap tertentu. Misalkan mau concern di data pemilih, jadi mantau terkait hanya spesialis terkait data pemilih saja, dari awal sinkronisasi DP4, kemudian proses coklit, penyusunan DPS atau daftar pemilih sementara sampai DPT dan seterusnya. Ya. Bisa juga terkait dana kampanye, ya. Bisa fokus di dana kampanye, bagaimana kandidat itu melaporkan rekening awal, dana awal kampanye, kemudian bagaimana mereka merealisasi pengeluarannya, kemudian melaporkan akhir kayak apa. Ini juga bisa menjadi fokus teman-teman untuk melakukan pemantauan. Artinya sebenarnya pilihan banyak untuk memantau itu. Bisa semua tahapan atau tahapan tertentu. Dan kita berharap semakin banyak pemantau, tentu ini sangat membantu pengawasan. Ya. Dan kita bisa bersinergi bagaimana informasi dari teman-teman pemantau ini akan sangat berharga, menjadi informasi awal untuk memperkuat pengawasan, bahkan mungkin kalau ada dugaan pelanggaran untuk melakukan penindakan pelanggaran. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan teman-teman setelah SKPP daring ini bisa realisasi ada follow up, tidak sekedar berhenti di sini, bisa teman-teman yang satu ide bisa membentuk wadah ya pemantau untuk pilkada
2020. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir. Satu poin yang saya ambil yaitu pemantau pemilu sangatlah membantu dalam kegiatan pengawasan karena dia mempunyai hak untuk melaporkan proses pelanggaran. Setiap pelanggaran yang ada di pemilu bisa dilaporkan oleh pemantau pemilu itu sendiri. Nah, selanjutnya fasilitator atau narasumber dari anggota Bawaslu DIY yang merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran kepada Ibu Sri Rahayu Diningsih yang bergabung secara online di ruang tunggu bandara, kami persilakan. Ibu Cici bisa mendengar suara saya? Untuk settingan bisa diubah ke unmute, Bu. Settingan Google Meet-nya bisa diubah ke unmute. Audionya belum terdengar. Halo. Halo. Ya silakan Bu Cici. Bisa ya, agak keras sedikit Bu Cici ya. Ya, oke. Bisa ditangkap sekarang? Bisa Bu, silakan Bu. Baik. Saya singkat saja dan mungkin mencakup ketiganya karena waktu saya mepet ini. Sebentar lagi mungkin harus boarding ya. Pertama terkait partisipasi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa partisipasi itu setidaknya masyarakat bisa melakukan atau bisa berperan serta di dalam melakukan partisipasi setidaknya dalam 3 hal. Pertama, sebagai pemilih tentunya atau memberikan suaranya atau memberikan hak pilihnya. Kemudian yang kedua, bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, dan yang ketiga, bisa berpartisipasi sebagai pemantau. Nah, kalau partisipasi dalam bentuk hanya memilih saja, itu ibaratnya kalau dalam bahasa agama itu selemah-lemahnya iman begitu, ya. Jadi selain menjadi pemilih, bisa menjadi penyelenggara, nanti bisa menjadi KPPS misalnya, atau bisa mendaftar menjadi pengawas di TPS. Kemudian kenapa masyarakat itu butuh atau diperlukan partisipasinya? Pertama, karena masyarakat itu sejatinya si pemilik dari demokrasi itu sendiri, pemilik hajatan demokrasi ini di pilkada ini, sehingga akan sangat penting, akan sangat baik kalau kemudian masyarakat ikut berpartisipasi. Tadi partisipasi bentuknya ada 3 tadi. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat harus ikut berpartisipasi adalah karena jika masyarakat itu tidak mau berpartisipasi atau enggan berpartisipasi atau apatis begitu, maka proses dan hasil dari pemilihan atau pilkada itu bisa dipertanyakan dari sisi integritasnya. Kemudian yang ketiga, kenapa masyarakat perlu berpartisipasi? Itu karena akan lebih banyak dugaan pelanggaran yang bisa ditemukan, yang bisa diproses manakala ada informasi dari masyarakat dalam berpartisipasi begitu. Itu terkait dengan partisipasi. Nah, selain tadi bisa menjadi pemilih, bisa menjadi penyelenggara, juga bisa menjadi pemantau.
tadi tentang pemantauan sedikit sudah disampaikan oleh Pak Amir dan Pak Mas Reza ya. Mas Pahlevi, Mas Edward. Saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pemantauan ini. Jadi kalau pemantauan ini berbeda dengan pemilu yang lalu, untuk pemantau ini terdaftarnya dan mendapatkan akreditasi itu di KPU. Kalau di pemilu kemarin itu kan di pengawas pemilu atau di Bawaslu. Nah, yang paling penting adalah tentang hak, kewajiban, dan larangan. Larangan dari pemantau itu adalah yang paling penting itu tidak boleh mengganggu proses dari pemilihan. Kemudian tidak boleh mempengaruhi pemilih. Kemudian larangan yang lain adalah tidak boleh memberikan fasilitas, hadiah atau imbalan kepada peserta pemilu atau pemilihan. Itu. Kemudian juga tidak boleh mencampuri tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilihan. Jadi itu yang dilarang oleh pemantau pemilu, yang dilarang bagi pemantau pemilu. Sehingga nanti di dalam melakukan pemantauan pada saat hari H pemilu misalnya atau hari H pemilihan atau pilkada, pemantau itu boleh berada, haknya itu boleh berada di lingkungan TPS, tetapi tidak boleh memasuki memasuki ring di TPS itu. Jadi hanya di sekitaran atau di lingkungan TPS, tidak boleh masuk ke ring. Kemudian pemantau nanti selain tadi dilarang memberi imbalan atau hadiah tadi, juga dilarang memihak ya. Nah, karena itu maka pemantau tadi kalau dia tidak menjadi pelapor sendiri, maka dia kewajibannya adalah bisa membantu pemilih jika akan memberikan laporan kepada pengawas pemilu. Gitu. Jadi kalau tidak mau melapor sendiri, dia hanya bisa membantu pemilih untuk merumuskan laporannya. Jadi bukan kemudian boleh menindaklanjuti laporan gitu. Itu terkait pemantau. Nah tentu agar kerja-kerja pengawasan itu terekam atau tersosialisasi dengan baik, butuh yang namanya kerja-kerja kehumasan. Ya, kerja kehumasan ini diantaranya dengan melakukan sosialisasi pengawasan misalnya, apa yang dilarang, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang harus dihindari, bagaimana aturannya misalnya. Kemudian bisa juga dengan melakukan sosialisasi hasil-hasil pengawasan dan sosialisasi hasil-hasil penanganan pelanggaran. Itu beberapa hal yang butuh harus di-manage dengan baik melalui kerja-kerja kehumasan di dalam rangka menyebarkan informasi terkait kerja-kerja kita selaku pengawas pemilu. Saya kira itu Mas Fahri, Mas Udin beberapa hal yang singkat yang saya sampaikan, tetapi insya Allah sudah mencakup ketiganya meskipun singkat begitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Selanjutnya untuk fasilitator atau narasumber dari Bawaslu DIY, kami persilakan kepada Ibu Sutrusnawati yang bergabung secara online. Bu Sutrusnawati merupakan koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu DIY. Untuk itu waktu kami persilakan. Karena masih terkendala dengan jaringan,
dengan Ibu Ati. Untuk itu kepada Ketua Bawaslu DIY Bapak Bagus Sarwono, waktu kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya Mas Udin ya? Halo? Bisa Pak, bisa didengar dengan baik Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang kami hormati para anggota Bawaslu DIY, Mas Amir, Mbak Cici, Mbak Wati, Mas Agus mungkin, Pak Gafar Karim, dan Mas Edward, dan juga para peserta yang kami banggakan, dan juga teman-teman staf Bawaslu DIY yang telah kerja keras ya untuk selalu beraktivitas dan melakukan kerja-kerja pendidikan seperti ini. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit hal terkait dengan pemantau, barangkali tadi sudah disampaikan juga ya. Saya mungkin garis bawahi terkait dengan pemantauan pemilu sama pilkada, memang ini ada sedikit perbedaan, di mana untuk pemilu ini akreditasinya ada di kantor Bawaslu ya, sesuai tingkatannya, ada syarat-syarat tadi mungkin sudah Mas Amir sebutkan. Sementara untuk pilkada ini masih ada di KPU ya. Meskipun secara ketugasan sebetulnya pemantau itu kerjanya mirip-mirip pengawas pemilu. Bedanya kalau pengawas pemilu itu punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk mengawasi dan juga menindak langsung gitu ya, menindak sesuai dengan regulasinya ya. Tetapi kalau pemantau itu hanya bisa melakukan kerja-kerja pemantauan ataupun pengawasan, yang itu kerja-kerja pemantauan atau pengawasan itu pun kalaupun ada dugaan pelanggaran, dia nggak bisa langsung mengeksekusi. Jadi dia harus melaporkan dulu kepada lembaga pengawas pemilu. Ini bedanya. Kalau pengawas pemilu ini kira-kira range-nya ada di dalam lah ya. Kalau pemantau itu masih di luar. Misalnya ini terkait dengan ilustrasinya paling gampang, pas hari H, hari pemungutan suara, itu pengawas pemilu itu ada di dalam range ya, ada di dalam bagian bilik bukan bilik TPS ya, tapi di tempat pemungutan suara ya, di lingkungan tempat pemungutan suara. Sementara kalau lembaga pemantau pemilu itu hanya bisa di luar ya, hanya bisa di luar atau di range dari TPS. Tapi kalau terkait dengan informasi sama-sama, jadi pemantau ataupun masyarakat umum ataupun media massa, partai politik ataupun tim suksesnya ya, itu boleh sama-sama melihat ya. Tapi pengawas pemilu itu lebih powerful, ada di dalam seperti hanya dengan aparatnya KPU, yaitu di dalam TPS, dengan TPS yang dibuat. Nah, baik teman-teman sekalian, saya gembira sekali teman-teman sampai hari ini antusias gitu, dan DIY meskipun jumlahnya memang tidak sefantastis yang lain ya, karena jumlah penduduk kita tidak banyak, tetapi saya melihat diskusinya ini lebih berkualitas gitu. Jadi saya nggak berkecil hati dengan jumlah yang mungkin ya kalau dibandingkan dengan provinsi besar mesti tentu kalah ya, tapi dari sisi kualitas dari diskusi yang saya ikuti kemarin dan sekarang ini yang kemarin terutama itu cukup bagus gitu. Adik-adik sekalian, terkait dengan pilkada, saya ingin melanjutkan terkait dengan pilkada ya, bahwasanya saya kira sudah diketahui bersama bahwasanya di masa pandemik ini pemerintah bersama DPR juga KPU ya, disaksikan bahwa sudah DKPP beberapa hari yang lalu, 27 Mei kemarin sudah memutuskan
atau membuat keputusan politik untuk melanjutkan pilkada di era pandemik yang kelanjutan tahapannya ini dimulai dari bulan pertengahan Juni, 15 Juni rencananya ya, itu yang disepakati. Tentu ini bukan hal yang mudah, ini semua negara mengalami ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Meskipun memang ada beberapa dunia treatmentnya berbeda-beda, ada yang tetap melanjutkan, ada yang juga menunda dulu dan kemudian melanjutkan, dan ada yang menunda ya sampai tahun depan. Dan kebetulan beberapa negara ini baru punya pengalaman yang awal ya, Korea Selatan itu terutama. Ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan pilkada di era pandemik ini, ya, halo, itu ini adalah hal yang baru, di mana penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu, termasuk saya kira stakeholder yang lain ya, pemantau pemilu, kemudian juga elemen masyarakat sipil, partai politik, paslon dan seterusnya, ini tidak hanya berpikir tentang bagaimana pemilu atau pilkada ini bisa dilaksanakan secara demokratis ya, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan ini sangat penting gitu ya, karena jangan sampai kemudian aktivitas pilkada ini akan menjadi klaster baru bagi penularan COVID-19 yang kita ketahui bersama ya. Salah satu pimpinan kita kebetulan Ibu Dewi Retna Petalolo semalam terkonfirmasi COVID-19 ya. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh beliau ya, dan mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali. Nah, saya melanjutkan lagi terkait dengan pilkada ini. Tentu tangan-tangannya akan berbeda. Bisa jadi penyelenggara pemilu KPU ya, kita masih menunggu KPU ya. Saya yakin akan merubah beberapa cara yang mungkin selama ini dilakukan secara konvensional, mungkin akan memperhatikan prinsip-prinsip COVID ini, misalnya untuk menghindari kerumunan, menghindari tatap muka langsung ya, dan seterusnya. Kemungkinan salah satu pilihan yang akan dipakai adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi akan menjadi tren baru ya, dan kita sebenarnya dengan COVID-19 ini secara nggak sengaja kita melakukan revolusi mengenai bagaimana kita sistem berkomunikasi ya. Yang semula biasanya harus jumpa darat ya, harus melakukan tatap muka. Sekarang ini mulai banyak dilakukan melalui daring. Dan ini bisa jadi metode-metode ini kemungkinan akan mulai dipakai di pelaksanaan pilkada ini di era pandemik, baik oleh KPU dan mungkin juga pengawas pemilu. Dan oleh karena itu, saya pikir masyarakat sipil juga akan harusnya menyesuaikan juga. Kalau seandainya nanti memang sebagian tahapan ini dilaksanakan melalui daring, tentu harus membuka ruang partisipasi masyarakat termasuk Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Nah, oleh karena itu, karena ini sebagai hal baru, tentu ini menjadi hal yang boleh dikata perlu masukan dari kita semua, termasuk di pengawas pemilu ini, bagaimana menjalankan fungsi-fungsi pengawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pengawasan pemilu untuk memastikan agar pilkada berjalan demokratis, tapi satu sisi juga memperhatikan protokol COVID-19 ini.
Dan dengan SKPP daring ini saya yakin kita mulai terbiasa. Ya, tidak hanya SKPP daring, tapi kita sering sekali melakukan pertemuan ataupun juga diskusi atau bahkan halal bihalal yang baru beberapa hari yang lalu saya pikir ini juga banyak dilakukan atau halal bihalal atau sawalan yang dilakukan melalui daring. Nah, teman-teman sekalian, tantangan pilkada sekarang ini saya pikir banyak ya, termasuk tadi saya sampaikan soal perubahan desain kelembagaan, dari perubahan desain bukan kelembagaan perubahan desain pelaksanaan tahapan, kemudian juga saya pikir tantangan yang pilkada ini akan makin maraknya money politik ya, karena daya beli masyarakat ini yang makin menurun atau berkurang oleh pandemi ini, kemungkinan akan lebih mudah bagi bakal calon kepala daerah kalau menggunakan cara-cara pragmatis seperti money politik. Dalam studi buku yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, itu money politik itu dianggap paling efektif. Dia menyumbang 20% bagi keterpilihan. Meskipun hanya 20% itu paling tinggi dibanding yang lain. Nah, ini tantangan berat. Di tengah kita sebetulnya di DIY ini membangun gerakan anti money politik, tetapi ini tantangannya saya yakin akan lebih berat ke depan. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan bantuan-bantuan sosial untuk dipolitisasi, ini juga kemungkinan akan makin berat ke depan, terutama bagi ada paslon atau calon yang petahana. Ya, kita dibantu mungkin yang kalau kita lihat di ini ada Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Saya melihat itu Bantul potensinya paling tinggi ya dalam hal ini, karena kebetulan bupati dan wakil bupati yang sekarang potensi untuk bertarung head to head itu ataupun tidaknya mereka itu pecah kongsi tinggi gitu ya, yang sudah kita dengar. Mohon maaf Pak Bagus, mungkin bisa dipersingkat Pak, karena kita ada sesi tanya jawab nanti. Oke, baik, terima kasih Mas Udin. Jadi ini tantangan berikutnya, dan yang lain adalah satu lagi terutama adalah partisipasi pengawasan dan juga partisipasi pemilih di TPS. Kalau partisipasi pemilih meskipun itu menjadi concern utama KPU, bukan berarti kita di Pengasmilu meninggalkan sama sekali. Tapi memang kita berharap ya dengan pandemi ini teman-teman anak-anak muda yang sekarang terutama bergabung dalam sekolah kader pengawasan ini bisa turut serta-merta ya, serta untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ya. Mungkin nanti cara-caranya barangkali perlu cara-cara baru yang lebih ramah COVID-19. Saya kira itu dari saya. Selamat awal berdiskusi, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, keselamatan, sehingga kita selalu dapat beraktivitas di saat apapun adanya, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bagus kami sampaikan atas ketersediaannya untuk bergabung dalam diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya, narasumber dari Bawaslu DIY, Ibu Wati, yang merupakan koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu DIY. Waktu 5 menit kami persilakan. Mohon maaf Ibu Sutrisnawati, untuk settingan Google Meet-nya, untuk audio bisa di-unmute. Oke, baik. Gimana suaranya, sudah kedengaran? Oke, alhamdulillah dengan baik Bu. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Afan ya dari UGM, yang terhormat Bapak Edward atau Mas ya, lebih tepatnya Mas ini, belum
tepat kalau dipanggil Bapak ini, Mas Edward Trias Pahalevi dari KISP, yang terhormat teman-teman pemantau semuanya yang semoga selalu bersemangat dan berbahagia. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bergabung bersama teman-teman dalam tatap muka ya, virtual SKPP yang kedua begitu. Baik, untuk menyambungkan begitu apa yang sudah disampaikan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, saya ingin mengantarkan dengan bahwa ketika bicara pemilu atau pilkada ya, terutama untuk saat konteks sekarang adalah pilkada, itu merupakan hajat rakyat gitu ya dalam menyalurkan kehendaknya gitu ya, sehingga pemilu atau pilkada ini mensyaratkan yang namanya adalah berintegritas sebagai wujud dari penyaluran kehendak rakyat itu. Nah, untuk menjamin integritas pemilu maka diperlukan pengawasan di setiap tahapan ya, yang dilakukan oleh pengawas pemilu maupun partisipasi publik begitu ya. Nah, tujuannya dari antisipasi, tujuan dari pengawasan ini pasti mengantisipasi adanya hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, baik pelanggaran, kemudian money politik ataupun hal-hal lain yang berpotensi merugikan peserta ataupun rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang integritas pemilu, maka ada 3 ya. Yang pertama adalah integritas stakeholder penyelenggaraan pemilu. Yang kedua bicara tentang integritas penyelenggara atau prosesnya, jadi ya integritas penyelenggaraan atau penyelenggara. Jadi di sini ada proses dan tahapan. Kemudian yang ketiga adalah integritas hasil. Nah, ketika bicara tentang integritas proses penyelenggaraan ini, maka di sana akan ada yang namanya salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan peserta pemilu gitu ya. Kemudian di sana juga akan ada namanya terjaminnya hak sipil dan politik, baik oleh hak dipilih maupun memilih gitu ya, terutama adalah hak partisipasi publik untuk melakukan hak pilihnya begitu. Nah, yang tidak kalah penting di dalam proses penyelenggaraan ini adalah adanya partisipasi publik dalam pengawasan pilkada. Nah, di dalam pengawasan partisipasi publik ini gitu, maka keberadaan sebagai pengawas partisipatif ya, atau partisipatif ini menjadi sangat strategis untuk mewujudkan pemilu berintegritas ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah pengawas jajaran Bawaslu itu seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk ataupun jumlah kandidat-kandidat dan timnya yang melakukan kampanye ataupun tahapan-tahapan dari penyelenggaraan ini. Pelanggaran dugaan ya, jadi dugaan pelanggaran itu kalau kita bicara di masyarakat melihat dengan mata kepala gitu ya, itu banyak, tetapi pada satu sisi jumlah yang terekam di pengawas pemilu ataupun di kepolisian misalnya itu tidak sebesar dugaan pelanggaran yang ada atau terjadi di dalam masyarakat, baik kemudian politik uang, kemudian politisasi sara ataupun ujaran kebencian ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya gitu ya, sehingga diperlukan partisipasi publik dalam pengawasan pilkada ini gitu. Pencegahan-pencegahan menjadi penting untuk dilakukan, pencegahan baik dari upaya-upaya hal yang kecil kita sebagai individu dengan menyampaikan atau menasehatkan kepada keluarga kita bagaimana menjadi pemilih yang baik, bagaimana menjadi peserta yang baik, bagaimana menjadi gitu ya kompetitor yang baik dan lain-lain sesuai dengan proses dan fungsinya juga masing-masing. Kemudian bagaimana ketika menyikapi tentang adanya politik uang gitu yang ada di masyarakat. Disinilah yang kemudian pentingnya bagi keberadaan kader pengawasan partisipatif ini. Saya berharap selesai dari
teman-teman untuk mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif ini, teman-teman bisa mempraktekkan sebagai apapun, tidak harus sebagai pemantau, sebagai apa istilahnya, penyelenggara, misalnya terlibat di dalam penyelenggara baik pengawas TPS ataupun nanti ya KPPS gitu, tetapi sebagai apapun sesuai dengan hal yang diinginkan seperti itu. Tetapi partisipasi itu menjadi kata kunci penting, minimal adalah partisipasi untuk memilih begitu. Kira-kira itu Bapak dan Ibu semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yang utama adalah tetap kita ikuti bersama ya protokol COVID ya 19 ini agar kita semuanya sehat, penyelenggaraan pilkada bisa berlangsung secara berintegritas atau tidak, tergantung juga dari partisipasi publik dalam pengawasan pilkada serentak 2020 ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sutrusnawati atas pengantar yang diberikan. Baik, saya kira sudah banyak hal yang disampaikan oleh fasilitator, mulai dari pengawasan partisipatif, pemantauan pemilu, kemudian strategi kehumasan dan kader pengawas, tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu akan saya buka sesi tanya jawab kepada peserta SKPP daring. Tentu saja dengan pembatasan hanya pada tiga tema ini ya, pemantauan pemilu, pengawasan partisipatif, 3 strategi kehumasan kader pengawas. Silakan kepada peserta untuk chat teks di aplikasi Google Meet masing-masing. Nanti setelah itu kita akan tampung untuk dijawab oleh fasilitator. Terima kasih. Oke. 3 penanya awal. Yang pertama dari Aska Abdi. Selamat pagi, perkenalkan saya Aska Abdi Amurabi dari Sleman. Saya ingin bertanya untuk Mas Edward atau Bawaslu, yaitu bila pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, potensi malpraktik atau pelanggaran apa yang kemungkinan besar terjadi? Dan bagaimana langkah pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Pertanyaan yang bagus. Oh iya, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Miftahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada para pemantik terkait partisipasi masyarakat. Bagaimana letak generasi muda selain dalam hal menjadi pemilih, mengingat banyak dari generasi muda yang masih belum dipercaya dalam hal berpartisipasi dalam hal pemilihan. Seperti ketika menjadi penyelenggara atau pengawas perlu adanya pengalaman dan dalam pemilihan. Bahkan untuk masuk dalam melakukan pengawasan, generasi muda sangat sulit untuk masuk dalam ruang lingkup tersebut. Ini tentang syarat ya, mungkin syarat generasi muda agar bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Anggita Tejawati Jatmiko. Pertanyaannya, pengawasan partisipatif kan tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu dan pilkada. Dan salah satu inovasi terbaru dari Bawaslu yang pernah saya baca adalah pengawasan partisipatif berbasis budaya, di mana itu sudah diselenggarakan di DKI Jakarta. Apakah di Jogja sendiri Bawaslu sudah melaksanakan pengawasan partisipatif berbasis budaya? Adakah kendala jika diterapkan? Ya. Baik, kita tamu dulu untuk ketiga penanya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh fasilitator. Kami persilakan kesempatan pertama kepada Mas Muhammad Edward selaku koordinator KISP. Silakan Mas Edward.
Ya, terima kasih Mas. Ada 3 pertanyaan ini Mas Aska, pegiat juga. Sama-sama KISP Mas Miftahudin dan juga Mbak Anggita. Yang pertama saya rasa pelanggaran apa yang akan muncul di Pilkada di 2020 nanti. Kalau UGM kemarin saya rasa sudah meluncurkan yang namanya policy brief ya terkait electoral malpraktik. Saya ingin membagi menjadi 2 hal. Yang pertama, malpraktik yang berdaya rusak tinggi dan juga malpraktik yang berdaya rusak rendah. Malpraktik berdaya rusak tinggi ini yang pertama, daya rusak terhadap integritas pemilu atau fairness accountability. Ini biasanya terkait manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil perhitungan suara. Saya rasa ini juga akan memungkinkan di pilkada nanti di 2020 nanti akan terjadi. Yang kedua, daya rusak tatanan demokrasi atau good and clean governance, korupsi politik, bansos ya, seperti di Klaten. Petahana sangat berpotensi sekali ini, atau abuse of power, penyelewengan kekuasaan ini juga akan berpotensi, khususnya mungkin petahana memiliki ruang yang begitu besar untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga, daya rusak terhadap moralitas bangsa, money politik atau isu sara. 2 hal ini khususnya money politik. Dengan keadaan situasi COVID, situasi ekonomi yang begitu makin terpuruk, saya rasa sangat besar sekali di DIY isu money politik atau praktik money politik ini akan terjadi. Terlepas dari psikologis pemilih mungkin ya, mereka juga tidak begitu aware dengan pilkada nantinya. Mereka akan mengambil jalan cepat atau menerima hal yang mereka lihat. Salah satunya adalah politik uang. Kedua, pelanggaran berdaya rusak rendah. Ini biasa, mengganggu keindahan kota, pemasangan atribut mungkin nanti. Kedua, mengganggu ketentraman masyarakat, kampanye pawai. Melihat pilkada nanti, saya rasa kampanye yang bersifat perkerumunan massa atau gelombongan tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana sesungguhnya yang bisa kita lakukan dalam proses pemantauan khususnya? Pemantau pemilu memiliki banyak tantangan, salah satunya adalah anggaran. Ini tidak bisa dipungkiri. Kita harus bisa merange bagaimana anggaran itu mampu menghidupi kerja-kerja pemantauan. Bagaimana untuk mendekatkan publik dengan aktivitas pemantauan pemilu, saya rasa perlu kita memutarkan otak dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Pemantau pemilu khususnya KISP mencoba untuk melaksanakan pelatihan pemantau dengan memanfaatkan media sosial baik YouTube, atau mungkin trainer melakukan perekaman, kemudian para pemantau pemilu melaksanakan sendiri rekaman tersebut. Atau kita juga bisa berpikir sebenarnya bagaimana pengawasan dengan berbasis digital saat mendekati atau saat pemungutan suara nantinya. Saya terpikirkan sesungguhnya bagaimana kita membuka kanal pelaporan pelanggaran pemilu berbasis masyarakat sipil di DIY, mulai dari WA atau Line, email, web, dan aplikasi melalui iOS dan Android. Tentu ini juga menjadi salah satu cara sesungguhnya bagaimana mengkreatifkan diri di tengah COVID pandemi ini. Yang pertanyaan kedua, saya rasa kita biasanya anak muda ini kerja-kerja pemantau itu tidak seksi dibandingkan dengan menjadi tim sukses kampanye, karena memang tim sukses kampanye ini lebih seksi karena ada uangnya, sedangkan pemantau pemilu ini kan kerja-kerja relawan yang saya rasa cukup berat dan melelahkan. Kita bisa sebenarnya memulai dengan hal-hal yang kecil, misalnya di tahapan pendaftaran pemilih, kita memastikan diri kita sebagai yang terdaftar, sebagai pemilih, atau kita mengawasi dan melaporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar. Di tahapan kampanye mungkin kita bisa awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan isu sara dan kampanye atau hoax, atau melaporkan jika ada praktek politik uang. Tahapan pemungutan atau penghitungan suara mungkin kita juga bisa terlibat melaporkan foto C1 ke Panwas atau aplikasi atau medsos dan sebagainya. Ini juga bisa kita lakukan saya rasa. Dan anak muda saya rasa perlu ambil peran di pemantauan di pilkada nantinya. Apapun itu yang harus kita pahami bahwa perlu ada perubahan dari sisi kultur masyarakat kita, dan kerja-kerja seperti ini saya rasa perlu intens dan lama dan perlu konsisten. Saya rasa ini perlu dilakukan bagi generasi muda. Untuk pertanyaan ketiga, saya rasa mungkin Bawaslu bisa menambahkan terkait pengawasan partisipatif berbasis budaya. Mungkin itu Mas Udin,
saya rasa. Oke, terima kasih Mas Edward. Mungkin bisa selanjutnya dijawab oleh narasumber tentang pertanyaan pelanggaran di tengah pandemi ketika tahapan pilkada atau pemilihan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, peran muda jika dia belum mempunyai pengalaman di bidang pengawasan. Yang ketiga, pengawasan partisipatif berbasis budaya. Untuk itu kepada Bapak Bagus, kami persilakan. Halo. Ya, tadi terkait apa Mas yang bagian saya? Pengawasan partisipatif berbasis budaya, Pak Bagus, yang sudah dijalankan oleh DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Ya, meskipun secara eksplisit kita tidak menegaskan pengawasan berbasis budaya, tetapi ruang-ruang atau pelaku budaya itu juga sebagian kita libatkan dalam beberapa event, misalnya terkait dengan pengawasan berbasis desa atau desa anti politik uang. Misalnya dalam deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota misalnya, itu hampir selalu melibatkan pegiat pelaku budaya ya di masyarakat ya sebagai bagian dari turut serta mereka untuk ikut sama-sama mengawasi dan mensukseskan pengawasan pilkada terutama untuk politik uang. Nah, beberapa kemarin sebetulnya sudah mulai dirintis, tapi sayangnya juga ada pandemik ini, seperti ada beberapa teman yang sebagian sudah menggunakan puisi itu juga, kemudian juga kemarin mau rural kalau nggak salah ya, ada rencana melalui rural, kemudian juga beberapa komunitas seni sebetulnya kita sudah range juga kemarin dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, tetapi sayangnya belum kita follow up lebih jauh karena ada pandemik ini ya. Tapi sebetulnya ruang-ruang itu di pilkada ini rencana mau kita kembangkan lebih jauh terkait dengan bagaimana DIY ini apalagi sebagai kota budaya yang ikut juga ambil bagian dalam pengawasan pilkada. Mungkin itu sementara tanggapan saya, Mas Udin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya ke Pak Amir. Ya, untuk generasi muda saya kira terbuka ya untuk berpartisipasi. Jadi disampaikan oleh para narasumber bahwa untuk berpartisipasi itu banyak pintu, bisa jadi penyelenggara, pemantau, ya, pengawas ya. Jadi ada suara, bentar. Ya, mohon maaf ada suara-suara dari dunia lain. Teman-teman SKPP Daring yang saya hormati, teman-teman yang masih muda ini banyak peluang ya. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi di penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu kan sebuah proses yang panjang, menyakup banyak aspek terkait dari pendaftaran, terkait pemutaran data pemilih, dana kampanye, kemudian sampai nanti pemungutan di hari H. Nah, untuk yang tidak berpengalaman, tentu bisa pertama gabung dengan relawan. Banyak di Jogja ini simpul relawan yang tergabung juga di Bawaslu, itu ada lebih 30 lembaga dari berbagai latar belakang, baik latar belakang ormas, LSM, interfaith, dan juga kelompok-kelompok difabel, termasuk juga aktivis perempuan, banyak di sana, termasuk kelompok-kelompok seni. Di situ tinggal milih kita mau gabung di mana menjadi relawan sesuai dengan
panggilan. Nah, ini silakan kalau mau gabung, nanti di Bawaslu ada kontak personnya, ya, lembaga-lembaga itu bisa silakan. Tadi penanya siapa tadi? Bisa gabung, tinggalnya mau pilih yang dekat tempat tinggal atau memilih sesuai dengan topik. Ya, Muhammad Miftah ya. Ya, saya kemudian melengkapi tadi untuk pengawasan berbasis budaya. Ya, tadi secara tidak langsung kita sudah melibatkan ya dalam berbagai event. Nah, salah satu upaya pengawasan berbasis budaya ketika kita deklarasi itu memakai kentongan. Nah, memakai kentongan sebagai simbol titir. Kalau di Jawa itu kentongan dipukul dengan nada titir. Itu tanda bahaya. Nah, money politik itu dideklarasikan di beberapa tempat itu dengan memukul kentongan. Nah, ada juga pakai gejok lesung di Gunung Kidul. Ada juga yang menombak, ya, menombak sasaran. Nah, ada beberapa ini mencoba mengakomodasi budaya. Tetapi selain itu sebenarnya Bawaslu DIY beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini sudah mencoba berkomunikasi langsung dengan Dinas Kebudayaan DIY, di mana Dinas Kebudayaan DIY mengelola dana keistimewaan, mengelola kegiatan-kegiatan di kecamatan-kecamatan, ya, seni budaya, termasuk Seloso-Wagenan di Malioboro. Sebenarnya kita sudah merencanakan untuk mengadakan kegiatan ya di Selasa-Wagenan yang hanya ada pejalan kaki di Malioboro kalau hari Selasa Wage itu, tetapi keburu kita masuk pandemi sehingga untuk kegiatan-kegiatan itu tertunda. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mencari terobosan untuk kegiatan-kegiatan budaya ini, dan kita terbuka kalau teman-teman ada ide, ada saran, kita terbuka untuk bekerja sama mendesain model-model pengawasan khususnya yang berbasis budaya. Dengan itu diharapkan partisipasi semakin luas, semakin mengakar, dan tidak lepas dari jati diri budaya kita sebagai orang Jogja. Saya kira itu, Mas Udin. Baik, saya kira sudah dijelaskan secara gamblang tentang pertanyaan dari peserta SKPP daring. Untuk selanjutnya, saya buat kembali sesi tanya jawab untuk 3 penanya lagi. Yang pertama, pertanyaan dari Khalil Hashim. Mohon izin bertanya, bagaimana upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai edukasi politik bagi pemilih pemula? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Eka Herdi Nugraha. Perkenalkan, nama saya Eka Herdi Nugraha dari Kulon Progo. Bagaimana antisipasi hoax yang beredar dalam merumuskan strategi humas yang baik dalam pemilu terkait dengan kehumasan ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga dari Pangki Febrianto. Ingin mendiskusikan apakah Bawaslu sudah ada rilis update IKP per kecamatan. Update IKP tersebut dapat dijadikan salah satu kompas bagi pemantau untuk bergerak. Selain itu, mengingat ada kerawanan-kerawanan baru akibat pandemi seperti protokol kesehatan, para penyelenggara pilkada, dan lain-lain. Bagaimana desain dari Bawaslu dalam memperdayakan peserta SKPP dari 3 kabupaten di DIY dalam memulai pemantauan tahapan Pilkada 2020 yang akan lanjut saat masih masa tanggap darurat pada 15 Juni ini. Oke, ini terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan di tengah pandemi. Silakan untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sri Tresnawati untuk memberikan jawaban atas 3 pertanyaan tersebut. Halo, Ibu Wati,
Masih mendengar saya? Oke, baik. Kedengaran suaranya? Baik, diterima dengan jelas, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada 3 penanggap ya, atau 3 penanya. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari saya lupa yang pertama tadi ya, bagaimana edukasi dari Bawaslu gitu ya untuk keterlibatan generasi milenial begitu dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini. Kalau kita bicara tentang generasi milenial ya, maka yang pertama yang teringat di kepala kita itu adalah pasti teknologi informasi ya, apalagi saat ini tengah pada masa pandemi COVID. Nah, ini malah sangat cocok sekali untuk bagaimana melibatkan para generasi milenial ini sebagai bagian dari edukasi politik ya dalam tugas pokok dan fungsinya Bawaslu DI atau Bawaslu secara umum, maka terlibat sebagai kader pengawas partisipatif seperti itu, khusus pada teknologi informasi atau media sosial seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk melibatkan para generasi milenial ini gitu? Ada banyak hal. Yang pertama misalnya adalah melakukan upaya-upaya pencegahan ya, upaya-upaya pencegahan melalui media sosial. Banyak hal bisa dilakukan di sana. Yang pertama misalnya membuat media alternatif, bisa meme, bisa film pendek, bisa TikTok, bisa apapun lah. Intinya adalah kreativitas dari para generasi milenial ini untuk menunjang bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat sipil dalam mengupayakan pemilu atau pilkada yang berintegritas ini. Kemudian yang kedua, selain pencegahan juga terlibat dalam upaya-upaya pengawasan begitu ya. Pengawasan di sini maka kalau generasi milenial itu kan sangat tidak bosan ya di depan komputer, mungkin hampir 24 jam begitu di depan perangkat lunak atau digital untuk melakukan pengawasan baik berita-berita ataupun media-media sehubungan dengan misalnya ujaran kebencian, politisasi sara, hoax dan lain-lain yang itu ya mengandung dugaan pelanggaran bagaimana pemilu yang berintegritas begitu. Terus bagaimana kalau sudah melakukan pengawasan, dari hasil pengawasan itu ternyata menemukan ada beberapa media atau ada banyak media atau ya yang ditemukan itu terindikasi melanggar misalnya seperti itu. Yang pertama bisa disampaikan ke Bawaslu DIY ya sebagai posisi sentral Bawaslu secara hierarki di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua bisa juga ke Bawaslu di jajaran kabupaten atau kota, terutama adalah di 3 kabupaten yang sedang melakukan tahapan ya nanti 15 Juli nanti tahapan pilkada untuk pemilihan bupati, ataupun kepada nanti kalau juga sudah aktif jajaran pengawas terdekat, bisa pada Panwascam misalnya seperti itu, untuk melaporkan ataupun memberikan informasi awal dari teman-teman para generasi milenial ini sangat kita harapkan gitu ya. Harapannya kemudian kita mendapatkan banyak hal sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan yang ataupun informasi awal gitu ya, temuan kalau dilakukan oleh pengawas, tapi kalau teman-teman generasi milenial ini adalah informasi awal adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020. Ini Mas kira-kira untuk pelibatan generasi milenial ya dalam edukasi politik, selain tadi sebagai pemilih ataupun pilihan-pilihan partisipasi lainnya, ada banyak partisipasi yang sebetulnya bisa dilakukan, termasuk salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Amir ya, untuk
tergabung gitu ya dalam sebuah komunitas, misalnya turut serta dalam pemantauan misalnya. Contoh ikut pada komunitas KSP gitu kan untuk melakukan pemantauan secara langsung, atau jika umurnya sudah cukup maka bisa menjadi penyelenggara misalnya seperti itu, baik nanti KPPS ataupun pengawas TPS. Untuk yang lain tentang materi kehumasan mungkin ada ini menurut saya juga penting kita dengarkan juga dari teman-teman kabupaten mungkin ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ati atas. Halo. Karena Pak Bagus hadir di tengah kita. Selamat datang Pak Bagus. Suaranya tidak kedengeran, Mas. Cek. Cek. Ya, baik. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua, Bapak Bagus Sarwono, yang langsung akan menjawab pertanyaan kedua terkait dengan tahapan pemilihan di tengah pandemi. Apakah bisa melibatkan peran serta peserta SKPP di dalam pemantauan pemilu? Silakan Pak Bagus. Ya, ini saya pikir jawabannya sudah bisa ditebak ya. Kalau pasti bisa. Justru kita mengharapkan ada partisipasi masyarakat, terutama juga dari teman-teman alumni SKPP daring ini terkait dengan pelaksanaan pilkada besok ya, atau yang akan berjalan nanti. Tentu saja ini yang mungkin nanti akan kita pikirkan atau kita pikirkan bersama adalah caranya ya. Karena kalau yang selama ini, kalau sebelum ada COVID-19 ini tentu kita bisa cara-cara ketemu langsung ataupun metodenya juga metode yang mungkin sudah biasa kita kenal. Nah, nanti kita akan sangat tergantung dari tahapan teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU seperti apa. Karena kami dengar ini wacananya, misalnya untuk selama masa COVID ini kita belum tahu karena nanti seperti apa, adalah akan mengutamakan dari dulu ya. Kalau misalnya tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon yang di DIY ini hanya ada di Gunung Kidul, itu misalnya nanti dilakukan melalui daring, tentu pengawasan masyarakat ini menjadi tidak mudah ya sebetulnya ya. Kalau pengawas pemilu sendiri nanti juga harus mengakses bagaimana apa yang dilakukan KPU ini juga bisa terkonfirmasi. Tentu masyarakat kalau mau berperan, saya yakin akan mirip-mirip bagaimana Bawaslu berperan. Saya hanya mengilustrasikan soal kemarin soal silon ya, sistem pencalonan ataupun mungkin sipol, sistem verifikasi partai politik. Itu dalam pengalaman kami ini KPU kan menggunakan melalui IT ya. Sebetulnya sudah melakukan manual tapi dikonversi menjadi IT. Nah, dalam pengalaman kami ya, ini kami memang sedikit kesulitan ya terkait dengan penggunaan IT ini bisa mengakses. Nah, ini kami tetap mendorong waktu itu agar kita diberikan akses oleh KPU, karena prinsip dari penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada ini kan harus terbuka, artinya harus akuntabel, bagaimana masyarakat atau publik itu bisa melihat lebih-lebih pengawas pemilu. Nah, kalau nanti model-model yang seperti ini tentu kita akan harus pikirkan ya,
Tapi kalau model-modelnya nanti yang memungkinkan masih dua cara, artinya konvensional juga via daring, tentu akan lebih memudahkan. Misalnya kalau saya yakin di dalam pilkada ini masih akan ada, yaitu misalnya fasilitasi pemasangan alat peraga kampanye ya. Itu kan secara kasat mata masih bisa dilihat ya. Nah kalau misalnya nanti kabar bahwasannya kampanye rapat umum itu benar adanya dihilangkan ya, ini bayangan kami juga akan, kalau kampanye rapat umum dimasukkan dalam daring, ini bayangan kami Bawaslu juga harus punya akses, bisa melihat kampanye itu dilakukan melalui daring. Dan saya yakin masyarakat harusnya juga bisa, karena kalau kampanye kepada rapat umum dialihkan melalui daring, ini asumsinya kan siapapun bisa masuk, mungkin hanya batasan-batasan dari panitia, misalnya jumlah ataupun terkait dengan kualifikasi yang lain, misalnya umur ya, kalau misalnya ada ya, karena pilkada ini kan kampanye kan diperuntukkan yang sudah 17 tahun ke atas dan tidak melibatkan anak-anak misalnya ya. Nah kalau misalnya ada verifikasi seperti itu, tentu saya yakin pemilih milenial ini masih bisa mengikuti, sama halnya dengan Pengasmilu. Kalaupun nanti ada kesulitan-kesulitan di sisi teknis dari KPU, tentu kita juga akan mengadvokasi agar supaya tidak hanya Pengasmilu yang bisa mengakses, tapi juga luas atau pemantau itu bisa mengakses. Saya kira itu sementara. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan IKP, Pak Amir. Indeks kerawanan pemilu, apakah sudah ada dari Bawaslu? Silakan. Ya, terima kasih. Indeks kerawanan pemilu. Halo? Halo? Ya. Ya, terkait indeks kerawanan pemilu, Bawaslu sudah melaunching bulan Februari ya 2020, di mana Jogja ini masuk rawan sedang ya. Dan dari 3 yang melaksanakan pilkada, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Sleman ini posisinya secara nasional itu peringkat ke-60. Kemudian disusul Bantul dan selanjutnya Gunung Kidul. Tetapi tidak termasuk daerah merah ya, rawan tinggi tidak. Kita rawan sedang maksudnya. Tetapi dalam membaca data IKP itu kemudian kita tidak kemudian ini diam, data ini dinamis. Bisa yang rawan sedang itu kalau ada pemicu, ada variabel-variabel pemicu bisa menjadi merah. Atau kalau itu melakukan upaya-upaya pencegahan yang maksimal bisa menjadi rendah. Ya, kita berharap kita berupaya untuk melakukan pencegahan dari data-data yang masuk itu. Nah, saat ini sedang proses ya, baru akhir minggu kemarin ya, Jumat kemarin kita sedang berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengupdate indeks kerawanan ini dengan menyesuaikan kondisi terakhir, yaitu masa pandemi. Nah, mudah-mudahan data ini segera bisa terkumpul ya dalam 1-2 minggu ke depan dan bisa kita olah dan nanti bisa kita baca bareng, kita cermati. Dengan data itu kita bisa bersama-sama, nanti akan disosialisasikan oleh Bawaslu. Salah satu dari strategi kehumasan yang menjawab melengkapi Bawaslu ini concern untuk di tim humas. Ya. Salah satunya adalah sekarang ini tim humas disupport ya dengan perlengkapan yang lebih baik dari SDM yang lebih upgrade dengan metode-metode yang lebih diperbaharui. Mudah-mudahan kita bagian dari memperkuat kelembagaan dari sisi humas.
Dan nanti hasil IKP ini tentu akan disosialisasikan secara masif, dan itu menjadi tanggung jawab tidak hanya penyelenggara, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan upaya pencegahan agar rawan titik rawan di daerah 3 kabupaten ini bisa kita antisipasi, bisa kita lakukan upaya pencegahan, dan tentu kita berharap tidak ada kerawanan yang perlu terjadi. Saya kira itu, Mas Udin. Baik, terima kasih. Saya kira sudah dijawab semua pertanyaan untuk sesi kedua ini. Untuk itu saya akan membuka lagi sesi yang terakhir. Kami buka tiga penanya kembali. Pertanyaan pertama datang dari Muhammad Ainun Naim. Perkenalkan, saya Muhammad Ainun Naim dari Bantul untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada pembahasan yang beberapa problem krusial pemilu dan cara menghentikannya. Bagaimana jaminan keamanan pemantau yang melaporkan berbagai pelanggaran? Kemudian yang kedua, pertanyaan datang dari Herman Kurniadi. Pertanyaan kepada Pak Edward, Pak Bagus Sarwono, Bu Sitrusnawati. Revolusi industri 4.0, akankah ada rencana untuk menggunakan elektronik, contoh CCTV, dalam penambahan pemantauan di lokasi pemilihan, yang menurut saya perlu untuk meningkatkan kualitas seperti yang dimaksud Bapak Edward tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Faisal Agung P. Bagaimana upaya Bawaslu dalam pengawasan pemilu di tengah pandemi, serta bentuk sosialisasi seperti apakah yang akan Bawaslu lakukan? Terima kasih. Baik, kami beri kesempatan kepada Mas Edward untuk menjawab pertanyaan dari peserta SKPP daring. Silakan. Terima kasih Mas Sudit. Mungkin saya pertanyaan kedua Mas ya, tapi ada yang lupa tadi terkait bagaimana peran generasi muda untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Mbaknya nanti mungkin bisa ini Mbak, kami sedang membuat grup WhatsApp sebenarnya. Di sana ada ratusan teman-teman muda di berbagai daerah, khususnya di DIY, yang setiap hari satu minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ini kita selalu update kondisi bagaimana situasi pilkada di daerah masing-masing. Saya rasa nanti Mbaknya bisa chat di IG KISP mungkin untuk dimasukkan ke dalam grup tersebut. Itu upaya kami untuk mempersiapkan kuda-kuda dan mempersiapkan kira-kira bagaimana nanti kita ingin memantau di tahapan mana yang paling layak atau tahapan apa yang sesuai dengan kulturnya anak muda atau yang lebih mudah dicerna oleh generasi muda. Nanti bisa Mbaknya chat di IG KISP. Di sana banyak Mbak, sekarang sudah ratusan teman-teman muda tergabung di WhatsApp tersebut dan selalu update. Ada dari teman-teman Gunung Kidul, dari teman-teman Sleman, teman-teman Bantul yang selalu aktif mengupdate situasi di lingkungan mereka. Itu informasi untuk Mbaknya tadi, saya lupa namanya. Untuk pertanyaan Mas Herman Kurniadi, saya nggak begitu memahami nanti apakah itu bisa digunakan menggunakan CCTV. Yang pastinya yang saya pikirkan hari ini, Mas, saya rasa perlu kita memikirkan sebuah konsep pengawasan publik dengan dukungan TI, karena masalah dari pemantauan pemilu ini salah satunya adalah bagaimana menggerakkan massa dengan basis anggaran yang sangat minim. Nah, saya rasa dengan konsep pengawasan publik dengan dukungan TI, membuka kanal pelaporan masyarakat sipil khususnya terkait pelanggaran pemilu, mulai dari WA, Line atau email, web dan aplikasi, dan Android, saya rasa ini sangat penting nantinya untuk memudahkan atas buntu dan sepinya mungkin aktivitas pemantauan pemilu dan anggaran. Tahapan ini mungkin bisa kita ambil saat di tahapan kampanye atau mungkin di tahapan pemungutan suara. Ini yang paling relevan saya rasa bisa kita ambil. Kalau untuk e-rekap, saya belum memahami apakah e-rekap itu akan diterapkan. Saya rasa belum ada peraturan secara spesifik untuk itu. Dan untuk CCTV yang seperti apa modelnya, saya belum bisa menjawab dan saya belum bisa membayangkan apakah karena politik uang ini tidak hanya di depan TPS, tapi bisa sembunyi-sembunyi juga bisa. Bahkan sangat memungkinkan sekali Mas Herman nanti orang menggunakan GoPay ya, atau dengan elektronik
itu mengirimkan uang ke seseorang itu sangat mudah sekali saya rasa, dan berbagai cara bisa dilakukan. Saya rasa itu untuk Mas Herman Kurniadi. Mungkin itu Mas Udin yang bisa saya jawab, yang lainnya saya rasa bisa tupoksi Bawaslu untuk itu. Baik, terima kasih Mas Edward atas tanggapannya. Mungkin bisa dibantu Pak Bagus untuk menambahkan. Ya, makasih Mas Edward. Mas Edward itu dulu bagian dari KISP, tapi jiwanya jiwa Bawaslu. Baik, saya lanjutkan terkait dengan CCTV ya. Ini CCTV itu hari ini masih merupakan barang yang mahal ya. Dan sampai sejauh ini juga belum ada wacana untuk misalnya penggunaan CCTV apalagi di TPS. Nah, memang ada beberapa hal prinsip kalaupun di TPS itu dilakukan, yaitu aspek kerahasiaan pemilih, terutama di bilik suara. Seandainya ada CCTV itu justru malah tidak boleh misalnya melihat dari bilik suara. Pengalaman-pengalaman yang terdahulu justru bahkan kalau ada CCTV di TPS itu termasuk yang kita screening ya, agar jangan sampai CCTV justru bisa melihat pilihan pemilih itu. Jangan sampai CCTV itu melihat bilik suara sehingga menghilangkan atau mengurangi atau merusak dari pemilu, terutama dalam aspek kerahasiaan. Nah, tapi di luar bilik suara sebetulnya memang boleh di syuting, boleh divideokan atau direkam, itu memungkinkan. Nah, untuk ke depan saya rasa memang meskipun ini trennya menggunakan teknologi informasi tapi belum sampai sejauh itu. Namun demikian Bawaslu tetap berupaya melihat beberapa hal yang strategis perlu dipantau dan direkam ya. Dan itu sudah dimulai dari kemarin ya, di beberapa pilkada 2017 itu sudah dilakukan, diperkuat dengan pemilu 2019 kemarin ada aplikasi Siwaslu yang sudah diwajibkan misalnya di pengawas TPS itu untuk merekam beberapa event atau peristiwa penting ya di dalam TPS itu ya. Tetapi kalau terkait dengan live itu belum. Nah, mungkin ke depan bisa jadi ini akan Bawaslu pikirkan bersama-sama apakah nanti memungkinkan ruang-ruang apa yang bisa dilakukan terkait dengan kemajuan teknologi informasi ini yang dilakukan untuk kepentingan semakin berintegritasnya penyelenggaraan pilkada terutama di bilik suara. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Edward ya, beberapa hal kecurangan itu tidak selalu terjadi di TPS ya. Kalau TPS itu paling berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan di TPS itu. Kemudian kalau terjadi manipulatif kecil ya di TPS ya. Tapi yang mungkin dilakukan di TPS biasanya kerawanannya adalah penggunaan surat suara sisa oleh KPPS ataupun mungkin juga ada intimidasi entah petugas atau orang yang mungkin tidak seharusnya masuk bisa masuk ya, atau mungkin terkait dengan standar atau pelayanan kurang sesuai dengan SOP. Itu terkait dengan TPS ya. Meskipun manipulasi itu bisa terjadi juga, tetapi itu perlu katakanlah fokus tersendiri ya oleh pengawas pemilu ataupun oleh masyarakat. Tetapi untuk pelanggaran ini memang apalagi seperti money politik ya, kemudian intimidasi atau penilaian itu seringkali terjadi di luar lingkungan TPS. Nah, ini yang memang perlu perlu perlibatan kita semua ya, karena pada hari H itu kemungkinan praktis pengawas pemilu itu hampir semuanya fokus di area TPS ya. Di luar area TPS kemungkinan akan lebih kecil, kecuali kalau memang ada masukan dari masyarakat saat itu dan misalnya terjadi money politik ataupun terjadi pengumpulan massa yang mengarah intimidasi dan lain sebagainya, itu barangkali baru bisa pengawas pemilu merapat. Tapi kalau
dalam kondisi normal tentu fokusnya ke TPS. Jadi itu tanggapan kami terkait dengan apa yang akan dilakukan ya. Nanti ini juga akan menjadi bahan kajian kita apa yang mungkin bisa dilakukan di TPS inovasinya berkaitan dengan teknologi informasi. Tapi saya kira untuk CCTV di setiap TPS itu kemungkinan belum, karena itu tentu biayanya sangat mahal sekali. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Muhammad Ainun Naim, jaminan keamanan pemantau jika melaporkan pelanggaran, mungkin bisa dibantu menjawab Ibu Sutrisnawati yang masih bergabung dengan kita. Silakan Ibu. Untuk settingan audionya bisa di unmute, Bu. Ya, Bu Wati, untuk di unmute. Belum kami dengar suaranya, Bu. Bisa di unmute, Bu. Settingan Google Meet-nya. Mic-nya di-on kan, Bu? Mungkin ke Bapak Amir dulu ya. Ini terkait dengan sosialisasi pemilihan dalam masa pandemi, Pak. Sudah dilakukan Bawaslu. Ya, terima kasih. Gimana, Bu Wati nyala? Iya. Ya, baik. Silakan. Ya, maaf. Tadi gambarnya kok hilang, saya cari unmute-nya kok belum ketemu. Baik, sudah. Ya, terima kasih atas tanggapan terhadap pembelajaran di SKPP daring ini. Tadi apa sih jaminan keamanan ya, atau jaminan dari pemantau yang lapor ya, adanya dugaan pelanggaran begitu ya. Jaminan. Kalau misalnya pemantau itu kan berbeda dengan apa istilahnya masyarakat secara umum ya. Kalau tadi Pak Amir sudah menyampaikan bahwa pemantau itu kan lebih eksklusif gitu karena tertera jelas di dalam Undang-Undang 7 ya terutama. Pemantau biasanya adalah sebuah lembaga sehingga ketika bicara tentang jaminan keamanan maka ada ketika misalnya melaporkan kepada Bawaslu ya segala pelanggaran pilkada atau pemilu kan muaranya di Bawaslu dulu baru nanti di jenis pelanggaran apa begitu ya. Maka jika terancam jiwanya pasti nanti akan dilindungi oleh polisi gitu ya, bisa lapor kepada polisi begitu. Kemudian jaminan keamanan yang lain misalnya jika sebagai saksi gitu ya, maka ada LPSK ya. Ada LPSK di sana, misalnya seperti itu, yang bisa kita koordinasikan sebagai salah satu jaminan. Tetapi memang ada PR di dalam penegakan hukum pemilu atau pilkada bahwa belum bisa identitas dari pelapor itu disembunyikan, begitu ya. Jadi identitas dari pelapor baik pemantau atau masyarakat umum itu belum bisa disembunyikan karena apa belum menjadi jadi kejahatan atau terutama politik uang ya itu belum dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga tidak masuk dalam kategori identitasnya bisa disembunyikan. Nah ini menjadi agenda dari Bawaslu terutama untuk istilahnya pelapor yang dugaan money politik begitu. Kemudian yang lain lagi istilahnya jaminan keamanan yang lain itu maka sebetulnya tergantung dari seperti apa sih istilahnya sebuah kasus itu ya tidak bisa digebyah-uyah gitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa jaminan keamanan atau jaminan dari pelapor pemantau yang melaporkan ini
ada jaminan baik dari kepolisian, dari LPSK ataupun dari Bawaslu yang nanti akan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang terkait tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ati. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Cici terkait dengan jaminan keamanan pemantau. Oh, udah keluar. Ya. Sudah terbang kayaknya. Ya, Ibu. Langsung saja ke Pak Amir, bentuk sosialisasi pemilihan dalam masa pandemi, Pak. Ya, terima kasih. Untuk masa pandemi tentu kita mensosialisasikan protokol dulu. Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya pengawasan. Apa yang harus kita siapkan, perangkat apa, yaitu kita akan, dan Bawaslu DI sudah membuat video untuk sosialisasi terkait protokol pengawasan untuk pilkada 2020. Yang kedua adalah kita menyesuaikan ya untuk pandemi masa pandemi ini, kita akan melihat apakah ada ya kesesuaian antara protokol yang sudah diatur dengan praktek yang akan dilakukan. Akan dilakukan itu pertama dari regulasi dulu. Nah, tadi di awal terkait kemungkinan malpraktek, salah satunya adalah potensi malpraktek penyelenggaraan pilkada ini adalah malpraktek regulasi. Bisa jadi pengaturan sendiri nanti akan bisa jadi berpotensi diskresi atau berpotensi melakukan penyimpangan dari kondisi normal. Nah, ini juga perlu diantisipasi potensi-potensi penyimpangan ini. Kedua, terkait sosialisasinya bagaimana, kita tentu akan memperbanyak model-model online atau daring, baik dalam penyampaian, rapat koordinasi, dan lain sebagainya. Tetapi terkait hal-hal yang memang harus diawasi secara langsung, kita harus tetap turun ke lapangan dengan tentu memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menyiapkan hand sanitizer atau membawa sabun, kemudian memastikan kondisi kita sehat, suhu tubuh kita tidak lebih dari 37 ya. Dengan seperti itu kita siap turun ke lapangan. Dan dalam hal ini kita tentu mendahulukan ya keselamatan jiwa ya penyelenggara maupun masyarakat agar tidak tertular virus ini. Sehingga itu Mas Udin. Baik, terima kasih Bapak Amir Nasyuruddin atas tanggapannya. Ya, saya kira sudah cukup ya pembahasan atau diskusi kita pada kali ini. Sudah hampir 2 jam kita berdiskusi, banyak hal yang sudah disampaikan oleh fasilitator. Tentu tidak akan selesai dalam 2 jam ini, namun kita masih ada diskusi yang ketiga untuk peserta SKPP daring yang akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 10 pagi. Untuk itu diharapkan semua peserta selalu mengikuti diskusi ini, dan nanti pada akhirnya kita akan melakukan ujian akhir untuk menentukan kelulusan bagi peserta SKPP daring. Ya, diingatkan untuk para peserta SKPP daring untuk memakai pakaian yang sopan saat mengikuti diskusi, karena kita juga mendokumentasikan video dari para peserta SKPP daring. Saya selaku moderator apabila ada salah kata mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Akhirnya kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.